menjawab akibat apa kematian kita tidak bisa menyimpulkan karena tidak dilakukan otopsi. Tadi kalau mendengar penjelasan Kasat Reskrim bahwa pihak keluarga tidak berkenan untuk dilakukan otopsi karena tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan ataupun penganiayaan. Sehingga perkara ini, peristiwa ini oleh Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan dinyatakan dihentikan karena tidak ditemukannya tindak pidana dan perbuatan melawan hukum. Itu ya. Oke. Ada lagi? Tak berimbang kanan. Ayo. Selamat sore Pak Adit dan sekalian. Saya Maria dari Hopis. Izin bertanya, dari tadi kan dijelaskan secara umum terkait gas NO2. Mungkin ada penegasan Pak, kira-kira tabung gas itu dipakai almarhum untuk apa? Atau ada indikasi penggunaan dari tabung mungkin itu? Terima kasih. Saya akan mencoba jawab berdasarkan fakta yang ada di lapangan tempat kejadian perkara, bahwa tabung itu kami temukan di kamar dari saudari A, yang dimana asisten rumah tangga pada saat kami melaksanakan olah TKP. Di situ kami temukan tabung berwarna pink tersebut, lalu kami laksanakan prosedur olah TKP, pengambilan sidik jari dan DNA, sehingga kami kirim ke Puslapfor Mabes Polri. Demikian. Ya, Mbak Maria. Ya, depan. Jack Pak dari Media Indonesia yang bertanya tadi kan dari awal sempat disebutkan penyelidikan sudah ditutup gitu, tapi apakah juga nanti karena ditemukan adanya tabung gas N2O di TKP, apakah juga akan ditelusuri didapatnya dari mana dan juga pihak-pihak mungkin yang terlibat menyuplai tabung tersebut? Terima kasih. Ya, saya akan coba jawab. Jadi pada saat proses penemuan jenazah saudari LL ini, kondisi saudari LL ini tergeletak terbujur kaku sendiri di dalam kamar. Oleh karena itu, kami selaku penyelidik di sini melaksanakan penyelidikan di mana menentukan apa ada tidaknya peristiwa pidana. Oleh karena itu, kami tetap untuk menelusuri dari mana tabung tersebut, sehingga disampaikan oleh rekan kita dari Puslapfor Mabes Polri, kita menemukan pembandingnya karena pembanding tersebut sudah kita dapatkan. Kita bekerja sama dengan security dari pihak apartemen, di mana itu diantar tabung tersebut, dan tadi kita saksikan di mana ada satu kantong yang dibawa oleh saudari A. Saudari A itu membawa kantong yang berisi tabung pink tersebut, yang setelah kita dalami dan setelah hasil pemeriksaan Puslapfor, tabung tersebut kosong. Demikian. Ya, artinya dari penyidik pasti akan mendalami dari mana pesanan termasuk mungkin rekan-rekan juga bisa melihat ada satu platform yang memang menjual itu sekarang sudah menurunkan akunnya ya. Ya, Mbak Ani. Ada nggak sih indikasi ya dari saksi-saksinya mungkin sejak kapan korban ini menggunakan gas vaping, dan dia kan sebelumnya ke rumah sakit ya Pak, itu tuh dia harus pemeriksaan atau karena apa, dan darah yang ditemukan itu apakah dari darah, pembunuhan atau seperti apa? Terkait tabung pink tersebut, kami sudah memeriksa beberapa saksi, yaitu kawan-kawan terdekat. Makanya kita ada beberapa panggilan klarifikasi terhadap kawan-kawan terdekat, oleh karena ada dugaan kami apakah saudari LL ini sering menggunakan. Akan tetapi dari saudari A memberikan kesaksian baru pertama kali melihat tabung pink tersebut, yaitu asisten rumah tangganya baru pertama kali. Demikian. Untuk darahnya dari Puslapfor yang akan menjawab. Izin Pak, agak ke tengah Pak. Diri aja Pak, nggak apa-apa Pak, tengah Pak. Oke, terima kasih Pak Kasat. Untuk darah yang ada di spray dentis itu kemungkinan darah sudah lama. Jadi kemungkinan si saudari LL ini dia datang bulan atau menstruasi. Jadi itu kemungkinan darah menstruasi, karena itu kalau kita lihat itu darah sudah lama, bukan darah baru. Demikian. Ya itu sama. Siap. Terjawab ya? Ya. Pak, izin mau nanya, ada pemeriksaan darah
nggak sih? Izin Pak Abid dari Bumparan.com, ada pemeriksaan darah nggak sih dari Lula Lava ini, dari jenazahnya, dan apakah ditemukan, tadi kan dibahas soal zat N20 ya, itu ada ditemukan nggak di dalam tubuhnya? Tadi kalau mendengar saya sampaikan tidak dilakukan autopsi. Cuman nggak ada pemeriksaan lain gitu Pak? Pemeriksaan luar harusnya dokter Rumah Sakit Fatmawati hadir hari ini untuk menjelaskan hasil visum luar, tapi tidak dilakukan autopsi. Tapi visum luar rangkuman tadi sudah disampaikan oleh Kasat Reskrim. Penegasan berarti N20 belum bisa disimpulkan ditemukan. Tidak dilakukan autopsi. Paham ya? Siap. Ada lagi? Ya, terakhir. Ini Pak soal N2 Pak ya. Ini kan kalau N2O ini kan kalau berdasar survei juga ternyata memang sangat populer ya Pak. 10 besar itu sebagai untuk rekreasi gitu Pak ya, perubahan udara gitu. Ini kan sambil menunggu ada payung hukum gitu Pak, apakah selain imbauan gitu apakah ada pengawasan atau bahkan sampai tindakan kayak etomidate kan dulu juga gitu Pak ya, walaupun belum ada tapi sebagai upaya untuk menyampaikan masyarakat kita ada tindakan diskresi gitu dan bisa bagaimana Pak? Baik, terkait dengan gas N2O, kalau itu midit itu kemarin sudah masuk di dalam buku Formakup 6, sehingga itu sudah terregistrasi, sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kesehatan itu tidak mendapat kesulitan. Tetapi gas ini karena banyak digunakan di bidang-bidang kehidupan yang lain, maka pengaturan khususnya per bidang-bidang. Makanya nanti kami masih melakukan komunikasi, kemudian pertemuan-pertemuan, sehingga nanti akan menghasilkan satu aturan yang bisa menguatkan dalam penindakan hukum terhadap penyalahgunaan gas N2O ini. Terima kasih. Itu ya. Pak Iqbal, ada mau tambahin? Ya, baik. Gas N2O ini memang di Farmakope Indonesia tidak tercantum bagaimana standar kualitas untuk digunakan sebagai sediaan farmasi. Tapi memang hal ini bukan berarti menandakan bahwa gas N2O ini bukanlah suatu produk kesehatan, karena memang ini digunakan sebagai gas medis. Yang pasti dari sisi gas N2O sebagai gas medis itu sudah jelas bahwa gas ini hanya digunakan di rumah sakit dengan penggunaan ataupun prosedur yang sudah terstandar dan dilakukan oleh personil yang sudah memiliki kompetensi terhadap bagaimana penanganan gas medis. Itu terkait mungkin ada juga bagaimana izin edar gitu ya. Memang gas N2O ini tidak memiliki izin edar karena memang gas N2O ini digunakan di rumah sakit dalam bentuk instalasi gas medis. Artinya penggunaannya ini adalah khusus di rumah sakit, tidak untuk didistribusikan kepada masyarakat gitu. Namun ini adalah dalam gas N2O sebagai gas medis yang digunakan di rumah sakit. Perlu kita pahami juga bahwa gas N2O ini juga tidak hanya digunakan dalam sektor kesehatan, dia juga digunakan dalam sektor, tadi sudah disampaikan, makanan, di mana restoran-restoran juga menggunakan gas N2O ini untuk penyiapan minuman ataupun makanan yang menggunakan whipped cream. Artinya ini pun juga memang dalam bentuk yang bulk atau bukan dalam bentuk yang kecil. Itu informasi yang kami dapat juga tadi dengan koordinasi dengan Bareskrim juga, bahwa untuk sediaan ini diedarkan B2B, artinya memang tidak untuk diedarkan kepada masyarakat gitu. Jadi tidak memerlukan izin edar. Terima kasih Pak Iqbal, terima kasih rekan-rekan sekalian.